warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferioli Setri dengan NIM 351 Perkenalkan, nama saya Michael Ivan Farelino dengan NIM 235150700111111009. Di video kali ini bersama rekan saya, kami akan menjelaskan mengenai review kasus serangan website Citylink dan Tiket.com. Yang pertama ada deskripsi kasus. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober dan melibatkan dua website pemesanan tiket terbesar di Indonesia, yaitu website Tiket.com dan server Citylink. Sekelompok peretas yang masih berusia remaja berhasil meretas website dan server tersebut dan menimbulkan kerugian. Kasus ini baru terungkap setelah Tiket.com melaporkan pencurian website mereka ke Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri pada tanggal 11 November 2016. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan yang dilakukan oleh para peretas tersebut sebenarnya tidaklah rumit. Hanya saja keamanan website pada saat itu belum memadai, sehingga rawan menjadi korban kejahatan cyber. Untuk kerugian yang dialami oleh Tiket.com itu kerugiannya hingga 4.100.000.000 rupiah, dan untuk Citylink mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Nah, untuk menurut kepolisian sendiri yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Tiket.com dikarenakan pihak Citylink tetap dibayar dengan uang deposit milik Tiket.com. Undang-undang dan pasal yang dilanggar. Pasal 35 dan atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 363 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana dengan hasil penegakan hukumnya? Untuk penyelidikannya sendiri, pelaku dihentikan oleh Ditcyber Barreskrim Polri. Ketiganya adalah dengan inisial MKU, umur 19 tahun pada tahun 2017, terus inisial AL, umur 19 tahun, dan NTM, berusia 27 tahun. Mereka dibekuk di Jalan Siaga Dalam, Gang Kemuning nomor 12, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 28 Maret 2017. Hasil penegakan hukum penyelidikan. Keempat tersangka, mereka memiliki peran berbeda. Misalkan MKU, yang diduga berperan menawarkan penjualan tiket pesawat melalui akun Facebook. Kemudian MKU ini punya akun username dan password untuk masuk ke server Citylink yang didapat dengan cara meretas situs Tiket.com bersama tersangka SH. Tersangka lainnya, berinisial AL, berperan menginput data permintaan tiket pesawat Citylink dari pembeli ke aplikasi jual beli tiket online Citylink yang sudah dibuka oleh MKU. Setelah kode booking tiket pesawat didapat, kode booking tersebut dikirimkan ke pembeli. Lalu yang selanjutnya, tersangka lain berinisial NTM berperan mencari pembeli tiket pesawat Citylink dengan akun Facebooknya. Setelah calon pembeli tiket didapat, data order pembelian dikirimkan kepada inisial AI. Selanjutnya, AI akan melaksanakan tugasnya sebagai penginput data ke aplikasi jual beli tiket online Citylink dan mengirimkan kode booking tiket pesawat yang didapat ke pembeli. Rikwanto mengatakan kalau otak dari komplotan pembobol situs jual beli tiket pesawat ini adalah inisial SH, di mana SH bersama 3 orang lainnya menjalankan tindak kriminal itu pada akhir 2016 lalu. Dan tersangka SH ini masih dalam buronan. Lalu yang selanjutnya ada penyelidikan barang-barang bukti, di mana dari 4 tersangka itu polisi mendapatkan sejumlah barang bukti, diantaranya ada 4 buah iPhone, 3 buah handphone Samsung, 3 buah kartu ATM, 2 unit laptop, 1 buah router wifi, dan 1 sepeda motor, serta 1 buah buku tabungan dengan saldo 212 juta rupiah. Hasil penegakan hukum ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu terdiri dari pasal 35 yang berisi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ini akan mendapatkan hukuman sesuai dari pasal 51 ayat 1, mengatur ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar. Berikutnya ada pasal 36,
yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan ataupun mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Hukumannya adalah sesuai dengan pasal 51 ayat 2 mengatur ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar. Berikutnya juga ada dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ya, ini ada pasal 363 yang berisi tentang pencurian dengan pemberatan yang mencakup pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, dan atau malam hari. Dan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Yang itu hukumannya adalah ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Lalu yang selanjutnya untuk putusan pengadilan, di mana di situ mereka mendapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana di sini pasal 3 yang berisi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta tersebut. Untuk hukumannya sendiri, ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda 1 miliar dan denda maksimalnya 10 miliar rupiah. Lalu yang selanjutnya untuk pasal kelima, yang dimana berisi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dimana hukumannya adalah ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal 1 miliar rupiah dan denda maksimalnya adalah 10 miliar rupiah. Dan untuk yang pasal ke-10, isi pasalnya adalah setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, penempatan, pemindahan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, di mana hukumannya adalah ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimalnya adalah 20 tahun dan denda minimalnya adalah 1 miliar rupiah dan denda maksimalnya adalah 5 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.